Halo semuanya, ini adalah part 3 dari cerita tentang Sampurna. Bisa nonton part 2 dan part 1-nya di link di atas ya. Putra langsung berkoordinasi dengan manajemen kunci Sampurna, salah satunya adalah Pang Chihok dari Singapura, yang membantunya membangun pabrik di Malang. Sambil membangun ulang Taman Sampurna, pelintingan dipindahkan ke sebuah gudang yang disewa di sekitar Surabaya. Koneksi keluarganya membantu menyediakan cengkeh dan material packaging untuk diproses yang diambil dari Hong Kong dan Singapura. Dengan begini, Ji Samsu dan Sampurna dapat tetap bertahan. Kapasitas produksi di Malang dan Taman Sampurna mulai merasa tidak cukup dan Putra mulai mencari lokasi baru untuk melebarkan produksinya. Dipilihlah Rungkut Industrial Park di timur Surabaya. Rungkut juga menjadi headquarter baru Sampurna. Putra Sampurna bukan hanya akan merevolusi supply tapi juga cara distribusi produk-produk Sampurna. Jadi pada tahun 1983, kebutuhan tembakau Sampurna dan Panamas sangat besar sehingga membutuhkan sistem pengadaan bahan baku yang baru. Jadi sistem lama itu perusahaan rokok seperti Sampurna membeli dari pedagang tembakau. Para pedagang tembakau ini mendapatkan tembakau dari para petani. Tembakau perlu difermentasi dalam pembuatan rokok. Dan biasanya proses ini diserahkan kepada para pedagang tembakau. Tapi seringkali karena volume yang dibutuhkan sangat besar, Sampurna tidak mendapat tembakau yang dibutuhkannya dan harga jadi melambung. Putra Sampurna dan Budi Sampurna memutuskan bahwa mereka akan membeli langsung dari petani tembakau, tidak lagi lewat pedagang alias potong jalan. Tentu saja hal ini membuat murka para pedagang tembakau dan Putra dan Budi sering mendapat ancaman yang meliputi kekerasan fisik dan pembakaran pabrik. Tapi Putra dan Budi tetap pada pendirian mereka karena kalau tidak begitu maka Sampurna akan stuck. Putra membawa keluarganya ke Singapura dan dijaga ketat oleh security 24 jam. Seluruh keluarganya juga demikian. Semua pabrik dijaga dengan pengamanan super ketat. Strategi ini berhasil dan tembakau-tembakau yang dibeli dari petani masuk ke gudang baru. Nah, dengan begini mereka sekaligus bisa mengontrol kualitas tembakau yang diperoleh. Saking besarnya persediaan Sampurna hingga mencapai 140 juta dolar. Setelah suplai beres, Putra Sampurna membenahi distribusi. Putra mendirikan PT Sampurna Transport Nusantara atau STN pada 1981 yang bertugas menjadi distributor Sampurna. Kenapa Putra Sampurna membenahi distribusi? Karena dari pengamatannya, sistem distribusi yang diwarisinya dari sang ayah dan kakek tidak efisien. Sampurna memang meminta penjualan secara tunai. Tapi seringkali sistem yang lama adalah meminta agen datang ke pabrik untuk mengambil produk. Ada yang terlambat sehingga produk menjadi rusak. Lalu Sampurna juga memproduksi berbagai merek baru yang enggan dijual oleh agen. Jadi intinya Sampurna tidak bisa mengontrol distribusi dan push produknya ke pasar karena para agen yang sudah terlampau nyaman menjual hanya produk Ji Samsu. Berbeda dengan yang lain, Putra Sampurna ini sabar. Ia menunggu hingga 2 tahun sebelum mengeksekusi rencana ini. Berbekal cash yang dikumpulkan dalam 2 tahun, dalam sekali tebas berhasil meringkaskan distribusi Sampurna. Pada 1986, Putra mengadakan pertemuan dengan para agen dan membeli seluruh bisnis mereka. Pertemuan ini berlangsung lancar di luar dugaan dan para agen menyerahkan bisnisnya. Agen yang tidak mau harus menghadapi Sampurna yang masuk ke wilayah mereka dan satu persatu mereka tutup dan dibeli Sampurna dengan murah. Hasilnya di tahun 1989, Sampurna sudah memiliki jalur distribusi yang sangat luas melalui STN dan Panamas. Di tahun 1989 juga, Sampurna membeli Sumbel Arvaria Trijaya atau yang sekarang kita kenal sebagai Alfamart AMRT dan memboyong Joko Susanto, founder Alfamart ke dalam jajaran direksi Sampurna. Putra terkesan dengan kemampuan Joko Susanto dalam melakukan distribusi dan menjual rokok Sampurna. Mungkin kita akan bikin cerita tentang Alfamart di video yang lain ya. Putra melihat bahwa masa depan industri rokok itu adalah SKM, memproduksi menggunakan mesin. Ingat nggak ketika Bibi Putra, Sien dan Hui yang mencoba merebut pasar para raksasa? Kini raksasa tersebut hanya menyisakan 15% market share di Indonesia. Dan para kretek boys seperti Ji Samsu mendominasi hingga distribusi. Sampurna membeli lahan seluas 153 hektar di Pandaan, Jawa Timur sebagai fasilitas penyimpanan, gudang, serta pemrosesan dan pembuatan tembakau barunya. Dengan fasilitas baru ini, Sampurna melakukan sentralisasi produksi dari semua produknya, baik SKT maupun SKM. Masuknya Sampurna ke SKM membutuhkan modal yang sangat besar dan Putra Sampurna merasa bahwa Sampurna akan jauh lebih baik apabila menjadi perusahaan publik. Tentu saja hal ini ditentang oleh keluarga Sampurna. Para keluarga khawatir bahwa rahasia dari operasional Sampurna bisa bocor ke publik karena saat itu tidak ada yang tahu berapa keuntungan Sampurna, bagaimana proses operasionalnya dan sebagainya. Tapi Putra Sampurna berusaha meyakinkan bahwa dengan menjadi perusahaan publik akan memberikan manfaat yang lebih besar ketimbang perusahaan tertutup. Jadi begini, dengan menjadi perusahaan
pasar terbuka, pemegang saham yang sekarang, yaitu keluarga Sampurna, akan terdilusi sedikit. Misalnya awalnya pegang 15% akan jadi 10%. Ya ini tergantung berapa persen saham yang akan dilepas ke publik. Meskipun kepemilikan secara persentase turun, tapi Putra Sampurna meyakinkan bahwa hal ini akan terkompensasi dengan nilai yang meningkat. Lebih baik mana? Pegang 50% dari 1 miliar atau 30% dari 100 miliar? Persentase turun, tapi nilai secara absolut naik jauh lebih banyak. Selain itu, Sampurna saat itu sudah mulai masuk generasi keempat. Dan jika ada anggota keluarga yang mungkin tidak terlalu suka dengan bisnis rokok, bisa menjual sahamnya di pasar dan mendapatkan uang. Tapi kelihatannya kebutuhan paling mendesak adalah kebutuhan Sampurna yang sedang berekspansi ke SKM, yang membutuhkan banyak modal tambahan. Mendapatkan pendanaan jauh lebih mudah dan murah lewat pasar modal, ketimbang harus pinjam ke bank yang memakan bunga. Dengan menjual saham Sampurna ke publik, Sampurna bisa mendapatkan modal untuk ekspansi ke SKM. 27 Agustus 1990, 45 tahun setelah Lim Senti bebas dari kerja paksa oleh Jepang, PT Hanjaya Mandala Sampurna resmi melakukan Initial Public Offering atau IPO dengan melepas 27 juta lembar saham dengan harga 2.600 per lembar. Nah, setahun setelah IPO, Sampurna menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari regulasi pemerintah. Awal 1991, pemerintah mengumumkan bahwa pembentukan monopoli cengkeh bernama Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dikendalikan oleh Tommy Soeharto. Pemerintah lalu mewajibkan para produsen kretek untuk membeli cengkeh dari BPPC dengan harga yang lebih mahal. Alasannya sih demi melindungi petani cengkeh dari harga yang rendah. Nah, tentu saja praktik monopoli dan price control seperti ini tidak pernah berhasil di dalam sejarah. Pasar cengkeh menjadi amburadul. Produsen kretek mengurangi penggunaan cengkeh. Akibatnya, demand cengkeh menurun dan cengkeh menjadi oversupply dan harganya pun turun. Dan petani cengkeh menjadi dirugikan. Bukan hanya itu, penjualan kretek pun menurun sehingga pajak dari rokok juga menurun. Melihat hal ini, pemerintah menetapkan kebijakan baru, yaitu menaikkan batas minimum harga rokok. Minimum harga rokok naik Rp200 per batang. Efek ini cukup terasa bagi brand Emal dan membuat harga jual naik 2 kali lipat dalam semalam. Selain itu, agar pita cukai lebih ringkas, pemerintah mewajibkan rokok SKM dijual dalam kemasan 10 dan 20 batang per pack. Kebijakan ini cukup mengganggu operasional mesin Sampurna yang baru, karena mesin baru ini hanya mampu memproses packaging dengan kelipatan 20 batang per pack dengan standar internasional. Lengkap sudah tantangan Sampurna di 90-an awal, mulai dari suplai cengkeh yang dimonopoli, harga yang dipaksa naik, dan kemasan yang dipaksa menyesuaikan. Tapi yang namanya wonderful business, yang produknya disukai dan dipakai, kinerja Sampurna meroket di tahun 1991. Sales naik dari 339 miliar di tahun 90 menjadi 460 miliar di tahun 91. Laba naik dari 23 miliar di tahun 90 menjadi 34 miliar di tahun 91. 3 tahun berselang, sales naik 3 kali lipat menjadi 1,35 triliun. Dan laba bersih naik 7 kali lipat menjadi 242 miliar. Jika Anda suatu hari bertemu dengan bisnis yang menghadapi sedemikian banyak tekanan, tapi mampu tetap tumbuh, jangan-jangan Anda sedang berhadapan dengan wonderful company. Ya, Sampurna dan bisnis rokoknya merupakan wonderful business dan memperkaya pemegang sahamnya dari awal melantai di bursa. Tapi mengapa ya, meskipun merupakan wonderful business, 10 tahun sejak 1994, yaitu tahun 2004, Putra Sampurna mengambil keputusan yang berani, yaitu menjual seluruh saham HMSP keluarganya kepada Philip Morris. Nah, mungkin kita bahas di video lainnya saja ya. Thank you semua yang sudah nonton dan mengikuti cerita ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. See you.